warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Divani Ariska, BP 171102-2026 4B Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan literatur review dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, dan Pengalaman Pembelian terhadap Kualitas Pembelian Online oleh Mahasiswa Akuntansi. Menurut Pavlov dan Geffen 2002, faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat pembelian online adalah faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap jual beli secara online. Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan dan beranilah yang akan melakukan transaksi melalui media internet. Karena itu, jika tidak ada landasan kepercayaan antara penjual dan pembeli, maka tidak akan terjadi transaksi dalam dunia e-commerce. Apalagi mengetahui jika produk yang dijual dan ditawarkan oleh penjual merupakan produk yang semu atau dalam artian produk yang dijual masih berupa bayangan saja. Keputusan belanja secara online sangatlah populer pada mahasiswa. Hampir keseluruhan mahasiswa sudah pernah melakukan transaksi keputusan pembelian online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Keputusan pembelian secara online serta dirasa lebih praktis dan lebih lengkap dibanding toko yang ada di pasaran atau supermarket dan lain sebagainya. Proses keputusan pembelian secara online tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan memegang peran yang sangat penting. Kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayanya akan memenuhi segala kewajiban secara baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Kotler 2009 mengungkapkan bahwa keputusan pembelian adalah keputusan konsumen yang mengenai preferensi atas setiap merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan sebuah maksud pembelian, konsumen bisa membentuk 5 sub keputusan, yaitu yang pertama merek, yang kedua penyalur, yang ketiga kuantitas, dan yang keempat waktu, yang kelima metode penyebaran. Konsumen tidak harus menggunakan satu jenis atau pilihan saja. Terkadang mereka menerapkan strategi keputusan bertahap yang menggabungkan dua pilihan atau lebih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kimmery dan kawan-kawan tahun 2012 mendefinisikan kepercayaan sebagai kemampuan pelanggan untuk menerima kelemahan dalam transaksi online berdasarkan harapan positif mereka mengenai perilaku toko online di masa depan. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan jawaban atau menyampaikan pesan sesuai keinginan atau permintaan melebihi apa yang diharapkan konsumen. Selanjutnya, pengalaman pembelian. Pengalaman pembelian online terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama, berpengalaman dalam berbelanja online. Yang kedua, merasa berkompeten ketika berbelanja online. Yang ketiga, merasa nyaman ketika menggunakan web belanja. Dan yang terakhir, merasa bahwa situs online mudah digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Isnain Putra Baskara dan Guru Taufan Haryadi, sarjana ekonomi MKom pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi akan Risiko terhadap Keputusan melalui situs jejaring sosial atau studi pada mahasiswa di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi akan risiko. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket atau kuesioner yang ditujukan kepada pengguna
sosial networking Facebook dan Twitter yang pernah melakukan transaksi pembelian melalui sosial networking websites dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial, sedangkan kualitas pelayanan dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial. Sebaliknya, keamanan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Putra Mahkota, Imam Suyadi, dan Riyadi pada tahun 2014 yang menggunakan dua variabel saja, yaitu kepercayaan dan kenyamanan. Namun, terdapat satu variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnain Putra Baskara dan kawan-kawan, yaitu variabel kepercayaan. Judul penelitiannya yaitu Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan terhadap Keputusan Pembelian Online. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 responden yang merupakan pelanggan di website Right Incorporate. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan kenyamanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Kualitas Informasi dan Pelayanan terhadap Keputusan Membeli Melalui Media Sosial, yang menggunakan dua variabel yaitu kepercayaan, kualitas informasi, dan pelayanan. Variabel yang digunakan dalam penelitian Siti Khairani ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahkota, Suyadi, dan Riyadi pada tahun 2014 yang menggunakan variabel kepercayaan dan kenyamanan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di STMDP dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 127 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui media sosial, sedangkan variabel pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui media sosial. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepercayaan, kualitas informasi, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui media sosial. Selanjutnya juga ada penelitian yang dilakukan oleh Yudi Setiarko pada tahun 2016 yang menggunakan 4 variabel yaitu persepsi harga, promosi, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini berjudul Analisis Persepsi Harga, Promosi, Kualitas Layanan, dan Kemudahan Penggunaan terhadap Keputusan Pembelian Produk secara Online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sengaja atau purposive sampling berdasarkan kriteria populasi dalam penelitian ini, yaitu responden yang pernah melakukan pembelian produk secara online. Dalam penelitian ini ditetapkan sejumlah 100 responden sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga konsumen tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian
Sedangkan promosi, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk online. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lawis Utama dan Yuniarwati pada tahun 2016 yang menggunakan 3 variabel dengan judul pengaruh merek, kepercayaan, dan pengalaman terhadap niat konsumen dalam melakukan transaksi secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara yang tercatat dalam tahun ajaran 2013 dan 2014. Ukuran sampel yang diambil yaitu 247 mahasiswa dari populasi mahasiswa yang terdaftar. Analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan metode pemilihan sampel non-probability sampling dan teknik pemilihan sampel convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi merek, kepercayaan dalam membeli online, dan pengalaman membeli online pada masa sebelumnya berpengaruh positif terhadap niat pembelian online baik secara parsial maupun simultan. Sedikit berbeda dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh Sinta Ayuningrum pada tahun 2016 dengan judul pengaruh kemudahan penggunaan, pengalaman sebelumnya, kepercayaan konsumen, dan persepsi harga terhadap minat beli dalam transaksi online. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna internet di Semarang yang telah memiliki pengalaman berbelanja secara online untuk membeli produk fashion. Sampel pada penelitian ini sebanyak 200 responden yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling melalui kuesioner online. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan penggunaan, pengalaman sebelumnya, kepercayaan konsumen, dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lia Resti Putri Mutiara Harja pada tahun 2016 dengan judul pengaruh kepercayaan, pengalaman, manfaat, dan risiko terhadap minat pembeli untuk menggunakan sistem e-commerce. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012 sampai 2015 yang masih aktif berjumlah 1.589. Sampel penelitian ditentukan dengan metode non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling atau secara tidak sengaja. Berdasarkan rumus diperoleh hasil sampel penelitian yaitu sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan, pengalaman, manfaat, dan risiko berpengaruh terhadap minat pembeli menggunakan sistem e-commerce. Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Sopa Imari, Permana Honeita Lubis, dan Safruddin Chan pada tahun 2017 yang berjudul pengaruh orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembelian sebelumnya terhadap niat pembelian konsumen secara online dengan perbedaan gender sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dikatakan berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan menggunakan perbedaan gender sebagai variabel pemoderasi.
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 200 responden yang diambil dalam masyarakat Banda Aceh yang mempunyai pengalaman dalam berbelanja secara online dan bersedia menjadi responden. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau secara tidak sengaja, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembeli dan perbedaan gender secara signifikan berpengaruh terhadap niat membeli pelanggan secara online. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara dan Haryadi pada tahun 2014 yang menggunakan 4 variabel, yaitu kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi akan risiko. Namun penelitian yang dilakukan oleh Riono, Ari Dwi Astono, dan Rosiana Novitasari pada tahun 2019, penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel, yaitu kepercayaan dan persepsi risiko, yang berjudul Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian Online oleh Mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa STIAK yang aktif pada tahun akademik 2017 atau 2018 di kampus 1 yang pernah melakukan keputusan pembelian secara online. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah banyaknya populasi yang ada sehingga digunakan teknik non-probability sampling, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jumlah sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling atau secara tidak sengaja, yang mana hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. Sebaliknya, persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian online. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Rosdiana, Iyus Ahmad Haris, dan Kadek Raisuwena pada tahun 2019. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel saja, yaitu kepercayaan konsumen, dengan judul Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Secara Online. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksa yang berjumlah 2.205 mahasiswa, dan sampel ditentukan sebanyak 96 mahasiswa yang diambil menggunakan teknik incidental sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan menggunakan metode kuesioner serta dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan teknik incidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel kepercayaan konsumen terhadap minat beli produk pakaian secara online. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan belanja secara online yang meliputi kepercayaan, pengalaman, persepsi risiko, orientasi merek, manfaat, kemudahan penggunaan, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kenyamanan. Perbedaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada objek, lokasi penelitian, variabel-variabel yang digunakan, dan rentang waktu yang dilaksanakan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama seperti pada penelitian utama dan Yuniarwati tahun 2016. Kepercayaan dan pengalaman membeli berpengaruh positif terhadap niat pembelian online. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Khairani tahun 2015. Kepercayaan dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui media sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Baskara dan Haryadi tahun 2014, kepercayaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial. Sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs jejaring sosial. Pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang kebenarannya perlu diuji oleh data empiris hasil penelitian. Sugiono tahun 2009, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan. Belum berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya dan didukung dengan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini adalah: hipotesis yang pertama, kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. Hipotesis yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. Hipotesis yang ketiga, pengalaman pembelian berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online.